Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi fisiologi hewan yang sudah saya pilih. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya presentasikan bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fisiologi tentang sistem saraf pada hewan, baik invertebrata maupun vertebrata, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Safira Ramadhani, mata kuliah fisiologi hewan Tadris Biologi 3 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem saraf. Nah, jadi definisi dari sistem saraf itu merupakan suatu adaptasi evolusioner untuk transmisi yang cepat dari gelombang eksitasi. Neuron terdapat pada semua hewan multisel dan secara kolektif itu juga merupakan sistem saraf. Dan sistem saraf juga merupakan sistem yang khas bagi hewan. Kenapa? Karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan itu berbeda-beda. Jadi, semakin tinggi tingkatan hewan, maka semakin komplekslah sistem sarafnya. Kemudian, sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi yang meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang mana sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan pada saraf tepi atau yang disebut dengan perifer terdiri dari kranial, saraf spinal, saraf otonom dan cabang-cabangnya seperti ganglia dan lain-lainnya. Kemudian, apa sih fungsi dari sistem saraf itu tersebut? Jadi, fungsi sistem saraf itu untuk menerima, mengolah, serta juga menanggapi rangsangan yang masuk. Sistem saraf juga berperan dalam mengatur lingkungan dan menjadi tempat penyimpan atau penimbun informasi. Nah, jadi tanpa penyimpanan informasi, hewan-hewan tidak akan pernah dapat memodifikasi perilakunya sesuai dengan pengalaman. Dan setiap situasi akan dihadapi sama dengan jika mereka menghadapi situasi pertama. Atau dengan kata lain, tanpa memori, hewan-hewan tidak akan pernah dapat memberi tanggapan yang terkondisi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya. Selanjutnya mengenai struktur dan bagian sel saraf. Nah, apa aja bagian sel saraf itu? Yang pertama ada dendrit. Nah, dendrit ini merupakan suatu percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan yang memiliki cabang. Nah, kemudian yang kedua ada badan sel. Nah, badan sel ini yaitu bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting atau inti. Kemudian, yang di dalam badan sel ini juga terdapat sitoplasma dan nukleus atau inti sel. Atau juga serta nukleolus, yaitu anak inti. Nah, badan sel ini mempunyai sebuah inti serta di dalam sitoplasmanya terdapat butir Nils yang berfungsi untuk sintesis protein. Yang dimana butir Nils ini menjalankan fungsi yang disebabkan mengandung RNA di dalamnya. Dan badan sel ini juga terdapat pada saraf pusat, yaitu otak serta sumsum tulang belakang, dan juga terdapat pada ganglion atau sekumpulan sel saraf di luar sistem sarafnya, di luar sistem saraf pusatnya. Kemudian ada akson, yaitu serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel, atau disebut juga dengan neurit yang mirip dengan dendrit. Bedanya, neurit ini tidak hanya ada satu buah, serta memiliki ukuran yang lebih besar dan juga lebih panjang.
Kemudian, akson ini juga berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor, seperti sel otot atau sel kelenjar. Kemudian, ada selaput mielin atau selubung mielin. Nah, selubung mielin ini diantara selaput pembungkus neurit, yang dimana selubung mielin ini tersusun dari lemak, dan selubung mielin ini juga mempunyai segmen-segmen serta juga lekukan di antara dua segmen yang disebut dengan nodus Schönfeld. Kemudian ada sel Schwann, yaitu sel Schwann ini merupakan sel yang mengelilingi selubung mielin. Kemudian sel Schwann ini tidak akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuknya selubung mielin itu. Kemudian yang ada nodus Schönfeld. Nah, nodus Schönfeld ini suatu bagian antar dua segmen selubung mielin. Kalau tadi selubung mielin dia terbungkus, nodus Schönfeld ini tidak. Kemudian ada sinapsis. Nah, sinapsis ini yaitu celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Nah, tiap-tiap sinapsis ini menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron. Informasi tersebut ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan sebutan neurotransmitter. Nah, selanjutnya sinaps itu tidak bertautan antar dua neuron, tetapi impuls ditransmisikan dari neuron ke neuron lain. Kemudian yang tadi menghasilkan zat kimia neuron yang disebut neurotransmitter itu adalah agen kimiawi yang berperan dalam mentransmisi impuls melalui sinaps. Nah, di sini ada gambar struktur sel saraf. Yang kita lihat dalam gambar itu ada dendrit, badan sel, yang di dalam badan sel ada nukleus, ada nukleolus, ada akson, ada selubung mielin, ada nodus Schönfeld, ada sel Schwann, dan ada ujung akson atau disebut dengan sinapsis. Yang di dalam sinapsis ada neurotransmitternya. Nah, kemudian ada dendrit. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima dan juga menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang kita lihat di dendrit ini seperti cabang-cabang gitu. Nah, kemudian ada badan sel. Nah, badan sel ini yang kita lihat di dalam gambar itu seperti yang ada di dalamnya nukleus dan nukleolus. Nah, fungsi dari badan sel ini berfungsi untuk dapat menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Nah, selanjutnya ada akson. Nah, akson itu kan merupakan penjuluran dari badan sel yang kita lihat setelah dari badan sel itu tersebut. Nah, fungsi dari akson ini untuk meneruskan rangsangan atau impuls yang sudah diterima dari badan sel itu tersebut. Kemudian ada selubung mielin. Selubung mielin yang kita lihat di sini dia terbungkus dan berwarna kuning yang kita lihat dari gambar. Nah, fungsinya itu untuk dapat melindungi sel saraf dari kerusakan serta juga mencegah bocornya impuls dan juga mempercepat hantaran impuls yang masuk. Nah, selubung mielin ini diproduksi dari sel glia ya, atau sel pendukung. Nah, selubung mielin ini juga terbentuk seperti dibungkus. Kemudian ada sel Schwann. Sel Schwann ini yaitu yang mana dia dikelilingi oleh selubung mielin yang terdapat di selubung mielin. Nah, fungsinya itu untuk mempercepat jalannya impuls dan menyediakan nutrisi bagi neurit serta juga membantu regenerasi dari neurit itu tersebut. Nah, jadi sel Schwann ini
untuk mempercepat jalannya impuls agar rangsangan yang dapat diterima segera sampai dan dipercepat oleh sel SWAN ini. Kemudian ada nodus Kenfir. Nodus Kenfir yang kita lihat di dalam gambar seperti lekukan. Kemudian nodus Kenfir ini berfungsi untuk sebagai loncatan impuls saraf supaya sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nah, jadi nodus Kenfir ini dia tidak terbungkus dan fungsinya untuk loncatan impuls saraf agar supaya lebih cepat sampai tempat tujuan. Nah, kemudian ada sinapsis. Nah, sinapsis yang kita lihat di sini bacaannya ada ujung akson, yang mana sinapsis ini celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Pada tiap-tiap sinapsis itu menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Nah, informasi yang ditukarkan itu dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan zat neurotransmitter yang ada pada sinapsis itu tersebut. Nah, kalau dulu di SMA saya masih ingat diajarkan oleh guru bahwasannya struktur dari sel saraf ini diibaratkan seperti telapak tangan dan pergelangan tangan itu tersebut. Nah, pada dendrit itu dimisalkan seperti dendrit itu seperti jari-jari kita sendiri. Nah, untuk badan sel itu yaitu punggung dari telapak tangan kita. Nah, itu badan sel yang di dalamnya itu terdapat nukleus, inti sel dan anak inti atau nukleolus. Nah, aksonnya itu terdapat di pergelangan tangan, seperti di pergelangan tangan dimisalkan aksonnya itu pergelangan tangannya. Nah, kemudian selubung mielinnya itu baju yang kita kenakan itu dimisalkan selubung mielin, dan nodus Kenfir itu kulit dimisalkan seperti kulit kita. Nah, jadi selubung mielin itu yang terbungkus oleh baju dimisalkan oleh baju. Nah, nodus Kenfir itu kulit kita yang tidak terbungkuskan. Nah, kemudian sel SWAN ini yaitu yang terdapat di dalam pembungkus itu tersebut. Nah, kemudian ada sinapsis. Sinapsis itu penjuluran dari akson itu tersebut. Dari itu ada neurotransmitter. Nah, jadi dulu di SMA dan saya masih ingat itu dimisalkan seperti pergelangan tangan, seperti tangan kita, mulai dari jari-jari, punggung dari pergelangan tangan kita, dan pergelangan tangan yang diibaratkan seperti itu. Selanjutnya mengenai klasifikasi sistem saraf. Nah, untuk klasifikasi sistem saraf ini terbagi menjadi dua pengelompokan berdasarkan strukturnya dan berdasarkan fungsinya. Nah, untuk yang pertama berdasarkan pengelompokan berdasarkan strukturnya, yaitu ada sel saraf unipolar. Nah, sel saraf unipolar ini neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Kemudian neuron unipolar ini hanya mempunyai satu uluran dan kebanyakan terdapat pada hewan yang tingkat rendah. Nah, pada manusia, neuron sensorik ini adalah unipolar karena mempunyai satu uluran yang timbul dari badan sel. Nah, kemudian yang kedua ada sel saraf bipolar atau neuron bipolar. Nah, sel saraf bipolar ini yaitu mempunyai neuron yang mempunyai satu akson dan satu dendrit. Dan neuron bipolar ini mengapa mempunyai dua uluran yang keluar dari badan sel, yakni
uluran akson dan uluran dendrit. Badan selnya berbentuk lonjong dan ulurannya timbul dari dua ujung badan sel itu. Nah, neuron jenis bipolar ini terdapat pada retina atau mata, kolea terdapat pada telinga, dan epitel olfakto atau hidung, atau terdapat pada hidung. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sel saraf multipolar atau neuron multipolar. Neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang. Nah, neuron ini mempunyai satu akson dan beberapa dendrit juga. Neuron ini paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia dibandingkan dengan neuron unipolar dan bipolar. Nah, neuron ini neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang, semuanya adalah jenis neuron multipolar. Jadi neuron multipolar ini banyak terdapat di sumsum tulang belakang manusia. Kemudian untuk pengelompokan berdasar strukturnya itu ada sel unipolar, bipolar, dan multipolar. Selanjutnya itu ada klasifikasi sistem saraf pengelompokan yang berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya itu ada 3 juga. Yang pertama ada neuron sensorik atau sel saraf sensorik, yang mana neuron yang menghantarkan impuls dari reseptor. Nah, neuron sensorik ini juga disebut dengan neuron aferen, yaitu neuron yang menghantarkan impuls dari reseptor atau alat yang mampu menerima rangsang seperti mata, hidung, telinga, indera lainnya menuju ke pusat saraf. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu neuron motorik atau sel saraf motorik, yang mana neuron yang menghantarkan impuls dari pusat menuju efektor. Nah, neuron motorik itu juga disebut dengan neuron eferen. Kalau tadi sensorik aferen, kalau motorik eferen, yang mana neuron yang mengantarkan impuls dari pusat menuju efektor atau alat tubuh yang menanggapi impuls seperti otot dan kelenjar. Nah, jadi neuron motorik ini dia menanggapi impuls dari rangsangan. Kemudian yang terakhir ada sel saraf penghubung atau konektor. Nah, neuron penghubung atau konektor ini dapat menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik dan juga berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada pada dalam sistem saraf pusat. Nah, neuron penghubung pada umumnya terletak di dalam pusat saraf dan juga ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari satu neuron ke neuron lainnya. Nah, untuk sistem saraf pada hewan terbagi menjadi ada 2, hewan invertebrata dan hewan vertebrata, yang mana invertebrata tidak memiliki tulang belakang seperti contohnya cacing, Annelida, Platyhelminthes, Nematalminthes, dan moluska seperti siput, keong, dan sebagainya. Kemudian ada arthropoda seperti kepiting, cumi-cumi, sotong, dan lain sebagainya. Kemudian ada hewan vertebrata, yang mana terdiri dari vertebrata ini hewan yang memiliki tulang belakang, yang dibilang hewan tingkat tinggi.
yang dimana ada Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Yang mana Pisces itu ikan, amfibi itu seperti katak, reptil itu seperti ular, aves yaitu seperti burung, mamalia seperti manusia, dan hewan yang menyusui. Kemudian ada hewan bersel satu. Nah, hewan bersel satu ini seperti amoeba sp, paramecium sp, dan ubur-ubur dan hidra sp, yang mana tidak memiliki sistem saraf yang khusus, tetapi hewan ini memiliki kemampuan untuk menerima rangsangan atau iritabilitas seperti pada ubur-ubur. Sel-sel saraf pada ubur-ubur dan hidra sp tersebar di seluruh tubuh membentuk anyaman, sedangkan paramecium sp memiliki serabut saraf pada silianya seperti pada gambar, yaitu sel-sel saraf pada ubur-ubur itu tersebar di seluruh tubuh dan membentuk seperti anyaman yang terdapat pada gambar yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk sistem saraf invertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Untuk hewan tidak bertulang belakang ini, sistem sarafnya ada yang belum kompleks. Nah, untuk yang pertama pada hewan invertebrata itu ada platyhelminthes. Nah, sistem saraf pada platyhelminthes ini terdiri atas dua ganglia yang terletak di daerah kepala. Nah, dari tiap ganglia itu terdapat seberkas saraf yang memanjang ke kaudal sepanjang bagian lateral tubuh. Nah, jadi tiap-tiap bekas saraf ini bercabang-cabang menjadi cabang kecil yang menuju ke seluruh tubuhnya. Kemudian untuk hewan Nemathelminthes itu sistem sarafnya seperti sebuah cincin sikum pharyngeal yang mengelilingi faringnya. Nah, cincin saraf itu tersusun oleh serabut-serabut saraf dan sel-sel saraf difusi. Nah, cincin saraf sikum pharyngeal itu berhubungan dengan banyak ganglion, dan ada ganglion dorsal yang tidak berpasangan dan ada ganglion subdorsal yang berpasangan. Nah, kemudian ada annelida. Nah, annelida ini sistem saraf dia terdiri atas satu rantai ventral dari sepasang ganglion segmental. Kemudian ada satu cincin saraf psikometrik interior. Kemudian ada satu bagian ganglion cerebral dorsal. Nah, untuk annelida yang primitif yang tingkat bawah itu sistem sarafnya berada pada bagian kulit. Nah, pada annelida lainnya hal ini bergeser ke bagian dalam menjadi lapisan otot dinding tubuhnya. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar itu ada cacing planaria. Cacing planaria itu cacing pipih, yang mana cacing itu kan memiliki sistem saraf yang terbentuk seperti tangga tali yang memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau ekor yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian tertentu yang disebut ganglion. Nah, dari cacing yang saya jelaskan tadi, sistem sarafnya lebih banyak terdapat pada ganglion. Nah, untuk cacing pipih ini ada dua ganglia di kepalanya. Kemudian bekas saraf memanjang ke ekor. Nah, sarafnya itu memanjang ke ekor, kemudian bercabang, membentuk cabang yang lebih kecil seperti sekat-sekat gitu. Kemudian menjangkau ke seluruh tubuh yang seperti kita lihat di gambar yang berwarna merah. Itulah sistem sarafnya, dari mulai otak, kemudian masuk ke ada saraf ventral, kemudian ada ganglion,
atau juga saraf tepi dan saraf penghubung. Saraf penghubung itu seperti sekat gitu, saraf tepi itu yang memanjang, yang seperti kita lihat di gambar. Nah, kemudian untuk cacing tanah. Nah, cacing tanah ini yang seperti kita lihat nggak ada ganglia kepalanya. Itu kumpulan badan sel saraf terletak di ujung depan tubuh pada ruas ketiga. Kemudian ada ganglion bawah kerongkongannya, yang itu di bawah saluran pencernaannya. Kemudian ada ganglion ruas badan yang di saluran di bawah saluran pencernaannya juga. Nah, kemudian ganglion kepala dan ganglion bawah kerongkongan ini terdapat 2 buah saraf penghubung. Terdapat saraf penghubung di dalamnya. Nah, ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas badan terdapat 1 buah saraf penghubung. Jadi terdapat 1 buah saraf penghubung di dalamnya. Kemudian tiap-tiap ruas tubuh terdapat ganglion yang membentuk cabang-cabang halus yang fungsinya itu untuk gerakan tubuh cacing itu tersebut. Jadi tubuh itu bisa bergerak, cacing tanah itu karena dia ada tiap ruas badannya itu membentuk cabang-cabang yang halus. Itu untuk cacing. Oke, lanjut untuk sistem saraf arthropoda itu ada memiliki sebuah otak dan rangkaian saraf ventral yang pendek. Nah, otaknya itu terdiri dari beberapa pasang ganglion yang berfungsi sama. Nah, otaknya itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada otak depan, ada otak tengah, dan ada otak belakang. Nah, kemudian tali saraf ventral itu biasanya terdiri dari sejumlah massa jaringan saraf yang masing-masing terdiri dari beberapa pasang ganglion. Nah, ini yang kita lihat pada gambar, ada ganglion kepala, kemudian ada ganglion bawah kerongkongannya, kemudian ada ganglion ruas badannya. Nah, soalnya pada sistem saraf udang mirip dengan saraf cacing tanah tadi yang saya jelaskan, tetapi lebih besar. Kalau sistem saraf udang terdiri dari ganglion supraesophageal atau otak yang bercabang ke saraf-saraf mata ataupun ke antenulanya atau antena. Kemudian sepasang saraf penghubungnya itu berhubungan dengan ganglion subesophageal yang merupakan gabungan dari bagian ventral. Nah, ganglion subesophageal ini merupakan gabungan dari 5 atau 6 pasang ganglion yang ketika masih embrionya terpisah. Jadi saraf-saraf ganglion subesophageal itu bercabang ke anggota tubuhnya. Mulut, kelenjar hijau, dan otot-otot depannya itu merupakan cabang-cabangnya. Kemudian untuk arthropoda ini sistem sarafnya juga mirip pada cacing tanah yang sudah saya bilang tadi. Dia terdapat ganglion kepala yang seperti pada digambar itu untuk menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antenanya. Jadi dia bisa menerima rangsangan itu dari mata ataupun dari antena yang terdapat pada arthropoda itu tersebut. Kemudian ada ganglion bawah kerongkongan yang seperti ada di gambar. Itu untuk mengkoordinasi aktivitas sensoris dan motoris rahang bawah atau mandibula atau rahang atas. Rahang atas yaitu maksila dan bibir bawah yaitu labium. Kemudian ada ganglion ruas-ruas badan yaitu berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Nah, jadi seperti yang kita lihat pada gambar itu ada ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Jadi sistem sarafnya itu sudah
menyebar ke seluruh tubuh arthropoda itu tersebut. Nah, kemudian untuk serangga, misalnya yang pada digambar, untuk serangga dapat 2 benang saraf yang membentang sejajar sepanjang tubuhnya. Kemudian ganglion ini menghubungkan satu ganglion dengan ganglion lainnya. Nah, jadi untuk sel saraf indera itu untuk membawa impuls dari salah satu indera. Kemudian ada sel perantara atau internusial, yaitu membawa impuls antara sel saraf. Untuk sel saraf motoriknya itu membawa impuls dari pusat integrasi ke otot. Selanjutnya itu ada sistem saraf pada moluska. Sistem saraf pada moluska ini terdiri atas 3 ganglion, yaitu ada ganglion otak, ada ganglion visceral atau organ-organ dalam, dan ganglion kaki. Nah, ketiga ganglion ini dihubungkan oleh tali saraf longitudinal. Sedangkan tali saraf longitudinal ini dihubungkan oleh saraf transversal ke seluruh bagian tubuh. Nah, di dalam ganglion ini, di dalam ganglion pedal itu terdapat statosit yang berfungsi untuk sebagai alat keseimbangan, namun juga terdapat endomnya kelenjar optik dan kelenjar oktopus. Kemudian untuk sistem saraf moluska ini juga terdapat ganglia yang seperti ada di gambar. Itu ada visual ganglia, ada ganglion, kemudian ada nervous to musculus, yang mana sistemnya itu ganglia yang terkumpul di ujung tubuh sebelah anterior yang sukar diidentifikasi. Nah, jadi semua ganglia yang utama itu dan komersial itu membentuk jalinan saraf serupa cincin mengelilingi ujung anterior esophagus dan sebelah dorsal, yaitu ganglion cerebral. Untuk sebelah ventral itu ada ganglion pendek, dan sebelah lateral itu ada ganglion pleural. Nah, jadi ketika dia agak ke belakang dari ganglia itu tersebut yang tadi saya sebutkan, itu terdapat ganglion depan. 6 saraf ini pada posisi dorsal rongga mulut terdapat ganglion basal. Nah, jadi itu dihubungkan dengan ganglion cerebral oleh jaringan pengikat yang tipis. Dari ganglion pokok inilah keluar saraf-saraf yang menuju alat-alat tubuhnya. Misalnya seperti keluarnya antena ataupun yang lainnya. Yang seperti di gambar kita bisa lihat ada visual ganglion terdapat di daerah kepala, ada ganglion yang daerah di bawah pertengahan, dan ada nervous to musculus itu di daerah agak ke bawah. Jadi kita bisa lihat di gambar itu tersebut. Selanjutnya untuk sistem saraf pada vertebrata atau hewan yang sudah memiliki tulang belakang. Nah, untuk hewan ini atau sistem saraf ini sudah kompleks karena ini merupakan hewan yang tingkat tinggi. Sebelum membahas apa-apa aja hewan dan sistem saraf yang terdapat pada hewan vertebrata, kita harus mengetahui dulu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, jadi untuk vertebrata ini akan ada lebih banyak menggunakan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ini. Jadi untuk sistem saraf pusat itu merupakan pusat koordinasi utama dalam sistem saraf. Jadi
namanya juga sudah pusat, pasti koordinasi utama pada sistem pusat ini. Nah, apa aja itu pada sistem saraf pusat? Ada dua, yaitu ada otak dan ada sumsum tulang belakang. Nah, kita bahas satu-satu. Otak manusia ataupun otak pada vertebrata ini merupakan organ sistem saraf yang paling terpenting di dalam vertebrata ini. Nah, jadi otak ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang dinamakan dengan otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, kemudian ada juga bagiannya, ada batang otak. Nah, untuk otak depan itu terdiri dari otak besar atau cerebrum, talamus, hipotalamus, dan infundibulum. Nah, otak besar ini juga merupakan bagian otak yang paling besar dari keseluruhan otak. Selanjutnya untuk otak tengah terletak di depan otak kecil. Seperti yang digambar, dia terletak di depan otak kecil. Nah, di dalam otak kecil itu terdapat colliculus superior yang merupakan pusat pergerakan mata. Nah, jadi mata kita itu bisa bergerak karena ada colliculus superior. Kemudian ada fungsinya itu untuk colliculus itu inferior itu untuk pusat pendengaran tertentu juga. Jadi kenapa kita bisa mendengar? Karena ada colliculus inferior. Selanjutnya otak belakang. Nah, otak belakang itu terdiri dari otak kecil atau cerebellum dan medulla oblongata dan pons. Nah, untuk otak kecil itu berfungsi untuk mengatur pergerakan otot, keseimbangan kerja otot dan rangka, serta mengatur sikap dan posisi tubuh. Nah, jadi kita bisa berjalan, kita bisa mengatur sikap posisi tubuh mau bagaimana, itu adalah kerja dari otak kecil. Kemudian ada medulla oblongata. Nah, untuk medulla oblongata ini fungsinya untuk gerak tak sadar seperti kita bernafas, menelan, batuk, bersin, dan lain-lain. Jadi ketika kita batuk atau bernafas, medulla oblongata inilah berfungsi dan itulah sistem kerjanya. Kemudian juga untuk bertanggung jawab mengatur kecepatan pernapasan. Jadi ketika kita lari, ketika kita terkejut, maka medulla oblongata ini akan mengatur bagaimana kecepatan pernapasan kita. Dan untuk aktivitas jantung dan pembuluh darah, ini juga peran dari medulla oblongata. Kemudian ada tadi terakhir, pons juga terlibat pada proses tubuh yang terjadi. Nah, jadi untuk proses tubuh itu diperankan oleh pons itu tersebut. Lalu untuk batang otak seperti yang di bawah setelah otak kecil di sebelahnya itu terdiri dari midbrain atau otak tengah, pons, medulla oblongata juga. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pons itu berlokasi di bawah midbrain itu, yaitu mengandung banyak jalur serabut saraf, juga berfungsi untuk mengontrol pernafasan. Jadi pernafasan kita juga dikontrol oleh kerja pons ini tersebut juga. Kemudian untuk sumsum tulang belakang, yang mana untuk sumsum tulang belakang ini atau disebut dengan medulla spinalis. Nah,
sumsum tulang belakang ini terdiri atas 2 lapisan, yaitu ada substansi putih di bagian luar dan substansi kelabu yang bagian di dalam. Nah, kemudian fungsi dari sumsum tulang belakang ini untuk membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak dan membawa respon dari otak ke efektor untuk menanggapi rangsang. Kemudian fungsi dari medula spinalis ini juga membentuk percabangan ke seluruh bagian tubuh yang disebut dengan sistem saraf tepi. Nah, jadi pada sumsum tulang belakang ini terdapat banyak sistem saraf tepi. Kemudian untuk sistem saraf tepi itu sendiri adalah pasangan saraf kranial dan saraf spiral yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang dan menghubungkannya dengan tiap-tiap reseptor dan efektor. Jadi sistem saraf ini terdapat sistem saraf pasangan kranial dan sistem pasangan saraf spinal. Untuk sistem saraf vertebrata, hewan yang pertama itu ada Pisces. Pisces ataupun hewannya itu ikan. Nah, jadi untuk sistem saraf ikan ini terdapat otak yang seperti ada di gambar. Itu ada otak besar, ada otak kecil, dan ada otak tengah. Nah, jadi itu nomor 1 itu menunjukkan otak besar, nomor 2 itu menunjukkan otak kecil, nomor 3 itu menunjukkan otak tengah. Nah, kemudian otak depan berhubung dengan saraf pencium. Jadi pada ikan otak depan itu untuk saraf penciumnya. Untuk otak tengah itu berhubungan dengan saraf penglihatan pada ikan itu. Jadi otak tengahnya itu berperan dalam melihat. Kemudian kedua bagiannya itu kurang berkembang dengan baik, tapi jika berkembang dengan baik maka akan membentuk lobus yang besar yang akan membantunya lebih kuat dalam mencium makanan. Nah, untuk otak kecil itu juga berfungsi untuk pusat keseimbangan dia berenang. Ikan kan memiliki bergerak dengan cara berenang. Jadi otak kecilnya itulah berperan untuk keseimbangan ketika dia berenang. Nah, untuk sumsum tulang lanjutan atau sumsum lanjutan itu terdapat sistem saraf tepi yang terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf dari sumsum tulang belakangnya. Jadi untuk sumsumnya itu terdapat pada nomor 4. Dan itu ada saraf dorsal dan terdapat di saraf dorsal itu. Nah, untuk pada amfibi itu terdapat otak besar, otak kecil, otak tengah juga. Nah, untuk otak besarnya itu kalau bagi amfibi itu berkembang untuk memanjang sehingga berbentuk oval seperti yang kita lihat pada gambar itu nomor 1. Dia berbentuk seperti oval. Kemudian ujung depan otak besarnya itu sebagai untuk penciuman seperti pada gambar nomor 5 ujungnya itu. Kemudian untuk otak tengah pada amfibi ini cukup berkembang dengan baik, tapi berhubungan dengan indera penglihatan yang kita lihat pada gambar nomor 3 pada bagian otak amfibi itu berhubungan dengan lobus opticus pada gambar nomor 6. Jadi dia itu saling berhubungan. Kemudian untuk otak kecilnya berbentuk lengkung mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan, namun ini kurang berkembang dengan baik. Seperti kita lihat nomor 2 pada bagian gambar otak amfibi itu dia menuju ke sumsum tulang belakang dari ke nomor 4.
Jadi untuk sistem saraf Pisces dan amfibi ini sudah menggunakan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, selain Pisces, amfibi, itu selanjutnya ada reptil. Untuk reptil ini sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Seperti pada sistem saraf pusat itu di bagian otak besar, atau dia berhubungan dengan lobus olfaktorius, pusat penciuman, seperti pada gambar otak reptil, yaitu pada nomor 1 itu dia berhubungan dengan nomor 5. Nah, kemudian untuk sistem otak besarnya atau lobus olfaktoriusnya yang berhubungan ini berkembang dengan baik, apalagi pusat penciuman pada reptil ini. Kemudian untuk perkembangan otak tengah pada reptil terdesak oleh otak besar yang menyebabkan otak tengahnya kurang berkembang dengan baik, sehingga indera penglihatan reptil itu kurang tajam. Jadi untuk penciuman pada reptil itu sangat bagus, yang terdapat pada otak besarnya. Untuk otak tengahnya itu kurang berkembang dengan baik, seperti dengan penglihatan reptil itu sendiri. Jadi yang otak tengah nomor 3 itu berhubungan dengan nomor 6. Kemudian untuk otak pada reptil juga lebih maju dibandingkan amfibi yang dari sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Jadi hemiperium cerebrinya itu besar, atau otak kecilnya itu juga besar. Nah, cerebellum di sini berfungsi untuk koordinasi gerakan. Nah, jadi otak kecilnya itu berfungsi untuk dia bergerak. Jadi dia bergerak lincah atau cepat itu karena otak kecilnya itu. Jadi dari otak itu keluar 12 pasang nervi cerebralis. Kalau pada amfibi itu hanya 10 pasang, tapi kalau pada reptil itu 10 pasang. Jadi sudah lebih maju pada sistem saraf reptil ini. Oke, selanjutnya itu ada sistem saraf aves atau burung. Untuk sistem saraf aves ini terdapat sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi juga. Nah, untuk otak besar dan otak depan itu terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri, seperti yang pada gambar nomor 1. Jadi dia itu terbelah antara bagian kanan dan bagian kiri. Nah, untuk otak besar dan otak depan itu terbagi kiri, dia itu tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyak sel saraf. Jadi untuk otak besarnya itu tidak banyak menampung sel saraf, seperti otak manusia. Otak manusia itu menampung banyak sel saraf di dalam otak besarnya. Nah, kemudian untuk otak tengah pada bagian aves ini berfungsi untuk saraf penglihatan. Jadi nomor 3 ke nomor 6 itu sangat berhubungan sekali. Jadi kemudian untuk otak kecil itu terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel saraf lebih banyak dibandingkan otak besar tadi. Jadi sel saraf yang makin banyak pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung ketika terbang itu dapat berkembang biak dengan baik. Kemudian
Mengapa demikian? Karena otak kecilnya pada Aves itu sudah menampung banyak sel saraf, sedangkan pada otak besarnya itu tidak. Sedangkan pada manusia itu otak besarnya itu lebih banyak daripada di otak kecil. Nah, kemudian fungsinya itu sistem saraf pada Aves juga untuk mendeteksi tentang lingkungan dalam dan luar tubuhnya. Jadi gurunya tuh dia bisa mendeteksi dengan sistem sarafnya. Kemudian untuk menganalisis dan memberikan tanggapan atau respon terhadap suatu keadaan atau rangsangan. Fungsi dari sistem saraf itu juga untuk menganalisisnya dan memberi tanggapan ketika terjadi suatu respon keadaan atau rangsangan. Kemudian yang terakhir, fungsinya itu pada sistem saraf Aves untuk mengatur sistem gerak atau penggerakan organ-organ tubuhnya serta proses-proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Jadi Aves bisa bergerak karena sistem saraf pada Aves yang terdapat di otak kecilnya itu sudah berkembang dengan baik. Makanya sistem saraf pada Aves sudah juga cukup lebih kompleks. Nah, untuk yang terakhir nih, untuk sistem saraf pada vertebrata yang terakhir itu ada mamalia. Pada mamalia ini sistem sarafnya sudah berkembang dengan baik, dan ini merupakan sistem saraf paling kompleks karena sudah memiliki lengkap pada sistem saraf itu pada mamalia. Seperti terdapat otak yang terbagi menjadi 3, otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Kemudian berkembang biak juga, mamalia ini juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau juga dengan sumsum spinal. Nah, untuk beberapa jenis mamalia yang pusat sarafnya di otak, hewan tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol sehingga hewan memiliki kemampuan yang lebih baik. Misalnya, lebih indera pendengaran, penglihatan, seperti kucing yang lebih tajam pada pendengaran dan penglihatan. Untuk pada mamalia hewan anjing itu lebih pada penciumannya, itu lebih tajam dan lebih baik daripada hewan pada umumnya. Nah, untuk mamalia pada manusia itu pada sistem penglihatan, pendengaran maupun penciuman sudah lebih baik dan berkembang dengan baik. Nah, untuk mamalia itu sendiri sistem sarafnya sudah konkret, sudah ada dendrit, badan sel, akson, selubung melin, sinapsis, yang bakalan ketika ada suatu rangsangan, misalnya ketika tercucuk oleh jarum pada manusia, misalnya manusia tercucuk jarum, maka respon yang akan terjadi itu sangat cepat. Kenapa? Karena dendrit itu menerima rangsangan yang terjadi oleh tusukan jarum itu, dan dia akan menuju dan menghantarkan impuls atau rangsangan yang terjadi itu ke badan sel, dan di inti sel ataupun anak inti itu akan mengolahnya, kemudian akan diteruskannya ke akson penerus. Nah, untuk di selubung melin ini dia menghantarkan lebih cepat, dan untuk sel Schwann ini juga dia menghantar cepat ke sinapsis yang akan yang akan dilakukan lagi gitu, akan dialihkan ke otak ataupun ke sumsum tulang belakang. Nah, kalau untuk ke otak bakalan dia
bakalan berpikir untuk menjauhi tusukan itu tersebut. Akan ada gerakan refleks. Nah, untuk sumsum tulang lanjutan itu akan respek seperti menghindari tangannya gitu. Itu untuk mamalia yang saya jelaskan secara singkat. Oke, selanjutnya untuk jenis gerakan, ada gerakan sadar dan ada gerakan refleks atau tidak sadar. Untuk gerakan sadar itu gerakan yang berlangsung dengan kondisi sadar. Impuls dari gerakan sadar ini akan melalui proses diolah dulu oleh otak. Nah, jadi seperti contohnya itu seperti kita aktivitas sehari-hari, makan lagi, olahraga, melompat, berjalan, dan lain sebagainya. Untuk pada gerakan sadar ini, impuls atau rangsang yang diterima melalui panca indera oleh sensorik akan langsung disampaikan ke otak. Nah, jadi hasil rangsangannya itu diolah otak, kemudian akan menghasilkan gerakan. Jadi seperti rumusannya itu ada rangsangan atau impuls, kemudian reseptor menghantarkan impulsnya tadi ke sensorik, kemudian akan diolah di otak bahwasanya kita mau ngapain, mau berlari atau berjalan atau mau makan. Kemudian diteruskan ke sensorik ke motorik. Nah, di motorik ini maka akan ada suatu meneruskan ke efektor dan akan menghasilkan gerakan. Nah, seperti satu lagi saya ambil contoh seperti kita lapar. Kita lapar itu sebagai impuls atau rangsangan yang akan meneruskan ke reseptor, kemudian akan diteruskan lagi ke neuron sensorik bahwasanya bunyi lapar, bahwasanya perut kita bunyi menandakan lapar. Kemudian impuls itu akan diolah di otak, kita harus ngapain kalau kita lapar. Dan ketika otak sudah memprosesnya, maka akan diteruskan ke neuron motorik itu. Nah, setelah dari motorik, kemudian akan meneruskannya ke efektor dan akan menghasilkan gerakan. Maka akan terjadilah kita akan makan, mengambil nasi, kemudian memasukkan nasinya ke dalam mulut dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian ada gerakan refleks atau tidak sadar. Kalau ini banyak contohnya, misalnya dikejutin ke teman. Nah, itu pasti ada gerakan refleks ketika kita terkejut, kaget. Kemudian ketika kita terinjak paku, tertusuk jarum, terkena api, dan sebagainya lah. Kemudian gerakan tak sadar ini respons spontan terhadap suatu rangsangan tanpa melibatkan koordinasi otak. Nah, jadi misalnya dalam bentuk rangsangan berupa panas, sakit terkena pemukulan benda tajam, bisa jadi dengan kejutan. Nah, contoh dari gerakan refleks ini saat kita menyentuh benda panas tanpa sengaja. Nah, tubuh kita itu akan spontan akan membuat gerakan menarik tangan dan menjauhi benda yang panas itu. Jadi itu refleks dari kita, ketidaksadaran kita. Kemudian ada gerak refleks ini berperan dalam perlindungan tubuh terhadap berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pergerakan. Jadi gerakan refleks ini akan terjadi bila didukung oleh daya lengkung refleks itu tersebut. Nah, lengkung refleks ini terdiri dari reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan rangsangan
pada gerak refleks tak sadar itu. Kemudian yang mana misalnya kita ambil contohnya kita terinjak paku. Pas kita terinjak paku itu adalah ada rangsangan yang akan diteruskan ke reseptor atau ke neuron, langsung ke neuron sensorik. Kemudian pada neuron konektor pada sumsum tulang belakang itu akan menyuruh atau akan refleks dan meneruskannya itu ke neuron motorik, bahwasannya efektor atau kita itu harus menjauhinya atau terasa sakit atau terasa bagaimana kita untuk melakukan perlindungan di situ. Jadi kita akan menjauhi kaki kita dari yang terkena paku itu walaupun sudah tertancap di kaki kita misalnya, ataupun belum tertancap di kaki kita, pasti itu akan ada gerakan refleks yang akan menjauhi dari benda yang menyakitin kita itu. Jadi itulah gerakan sadar dan gerakan refleks. Oke, ini ada gambar suatu proses gerakan refleks yang saya ambil. Nah, yang pertama itu kita lihat pada gambar ada objek panas, api. Nah, ketika kita tidak sadar menyentuh api tersebut, maka kita lihat yang warna hijau itu arah impuls, maka rangsangan akan melalui jari itu tersebut akan menuju ke dendrit. Nah, dendrit ini dia akan menghantarkan impulsnya tadi atau rangsangan yang terjadi tadi ke badan sel. Nah, di dalam badan sel itu maka akan berproses di dalamnya, karena di situ ada inti sel dan ada anak inti sel. Dia akan mengolah rangsangan atau impuls tersebut dan akan meneruskannya ke akson atau saraf sensorik itu. Nah, setelah diteruskan oleh ke akson atau saraf sensorik, maka akan menuju badan sel atau interneuron. Nah, di sini juga ada sumsum tulang belakang. Nah, di sini bekerja sumsum tulang belakang untuk menjauhi atau tidak. Nah, di sini sumsum tulang belakang bekerja untuk meneruskan lagi setelah dia diproses di sumsum tulang belakang, akan diteruskannya ke saraf motorik. Nah, atau eferen. Nah, di saraf motorik ini setelah dia meneruskannya, dia akan masuk ke akson lagi. Dia akan meneruskan yang sudah dikelola tadi, diteruskan ke akson misalnya. Kemudian pada otot itu akan berkontraksi dan menarik bagian yang dirangsang, yang terkena tadi akan ditariknya. Setelah dia sudah diperintah oleh sumsum tulang belakang, maka otot itu akan berkontraksi untuk menarik bahwasannya itu sakit atau panas gitu. Nah, jadi itu adalah gerakan refleks yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan masih banyak lagi contoh-contoh gerakan refleksnya yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang saya jelaskan. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dari sistem saraf yang sudah saya jelaskan ini, yaitu sistem saraf itu berbeda pada setiap makhluk hidup. Nah, jadi semakin tinggi tingkat hewan, maka sistem saraf yang dimilikinya akan semakin kompleks. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya ambil, yang bisa saya tarik.
Kemudian maaf jika hanya sebatas ini kemampuan saya untuk menjelaskannya. Mohon maaf apabila saya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.